kalian mengikuti program tersebut. Kenapa demikian? Karena itu adalah program universitas dan kebijaksanaannya adalah nilai kalian UAS itu nanti akan diambil dari nilai tersebut sebanyak 40%. Ya, 40% keaktifan kalian di dalam Britain dalam kursus dalam Britain tersebut, dan kemudian 60%-nya dalam kuliah. Ya, dan perkuliahan ini, mohon maaf ini ada 3 layar ya. Ibu ini kalau ini jalan-jalan. Apa ya? Aduh sorry. Loadingnya lambat nih. Kalau dalam 60% kehadiran kalian itu Ibu perhatikan, ya Nana Ibu sekalian. Ibu akan memperhatikan mahasiswa yang lebih rajin, karena itu akan menjadi nilai tambah bagi kalian. Tapi bagi mahasiswa yang senengannya ikut kuliah tapi cuma pasang nama, nggak ada videonya gitu ya. Nah, ini Ibu selaku dosen juga berpikiran, ini anaknya ada apa enggak gitu. Dia serius kuliah apa enggak gitu. Jadi kalau seandainya kalian memang ada kegiatan dan lain sebagainya, tidak perlu kalian masuk kuliah, daripada kalian masuk kuliah pasang nama saja. Nah, itu kalau kalian begitu, artinya kalian tidak mempunyai adab kepada dosen, ya. Karena dosennya kan pakai video, wajahnya kelihatan dan sebagainya. Sementara kalian yang diberi pelajaran selaku murid, masa tidak pakai video, ya. Nah, itu saja, ya. Itu sedikit saja terkait tentang etika. Kalau anak-anak Ibu, kalian ingin dihargai orang, ya, hargai dulu orang lain, ya. Insya Allah orang lain akan menghargai kalian, ya. Nah, itu sedikit saja. Baik, anak-anak Ibu sekalian, sebelumnya, kita akan ada 16 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan kalian bekal, nggak lama ya, perkuliahan biasanya perkuliahan perdana Ibu sebentar. Tapi ini insya Allah mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Sebentar Ibu akan share screen ya, tunggu dulu. Oke, kalau boleh Ibu menyapa anak-anak Ibu yang satu-satu. Konita Aisyah Putri, how are you? How are you today? I'm fine, Bu. Oke, nggak apa-apa mau mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia, it's okay. Atau mau mix bahasa Inggris atau pakai bahasa Banjar, kada apa-apa juga lah. Ya, atau mau pakai bahasa Palangkaraya, mungkin bahasa Kateng, it's okay ya. Atau ada yang pakai dari Marabahan juga, ada papa, Ibu tinggal ada paham juga lah. Oke, maybe Gloria Stefana, how are you? I'm fine. Fine. I'm fine. Where are you from? Okay. I came from Balangan. Balangan, I see. Ya, Balangannya, it's far enough. Cukup jauh ya, Nana Ibu ya. Keep spirit ya, Nana Ibu yang jauh-jauh. Enggak, Bu, itu apa? Itu lahirnya di Balangan, tapi kalau tinggalnya di Banjarmasin. Oh, I see. Oh, lahirnya di Balangan. It's okay ya. Oke. Tapi tinggal di Banjarmasin ya. Oke. Terima kasih. Oke, yang lain maybe say hello aja ya. Muhammad Rizky, siapa ini? Muhammad Rizky Ramadan maybe. Am I right? Okay, how are you? Yes, ma'am. Fine. I'm fine, ma'am. Oh, fine, thanks ya. Okay, keep healthy ya, all of you. Keep healthy, okay? And then layar ketiga, oke. Kayaknya anak-anak Ibu pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik semua ya. Alhamdulillah. Oke, ini kepalanya pelontos. Muhammad Imam Al-Wahdi, salah. Yes, ma'am. How are you? I'm fine. Oh, fine. Where are you come from? I'm from Sampit, Kalimantan Tengah. Sampit, oke. It's lumayan jauh ya. Yes, ma'am. Okay, thank you. Keep spirit, okay. And then next maybe namanya cantik ya, Vinara Kristianti. Okay, how are you? I'm fine, Bu.
Oke, thank you. Ini ada lagi mahasiswa yang kayaknya wajahnya bayang-bayang, kayaknya ada gimana gitu ya. Tapi enggak horor kayaknya. Oke, Muhammad Hafiz. Ini seperti anak ibu nih, keponakan ibu namanya Hafiz. Muhammad Hafiz, how are you? Fine? Are you fine? Oke, thank you. Kayaknya bermasalah di mikrofonnya ya. It's okay. Oke, ada anak ibu yang dari jauh nih. Selain dari Banjarmasin. Oke, can you introduce yourself yang dari di luar Banjarmasin? Pulang pisau ada, oke. Ada yang dari Palangkaraya? Kalimantan Timur, Bu. Kalimantan Timur. Oke, Kaltim. Who's from Kalimantan Timur? Siapa ini? Alia Rahman Putri, Mem. Rizka Alia Rahman Putri. Aduh, namanya panjang juga ya. Oke, ini dari mana nih? Balikpapan sama Rinda? Bro? Yes. Oh, Pasir. Oke, thank you. Ada lagi? Dari Kalimantan Timur di Bontang, Bu. Wahyu Dwi Kurniawan di Bontang ya. Alhamdulillah. Oke, semangat ya di Bontang. Kok bisa nyasar ke Unlam? Kok Unlam? Unlam itu dulu kepanjangan dari universitas kita sekarang ya. Universitas Lambung Mangkurat dulu Unlam. Tapi sekarang udah kayak dibuat keren-keren dikit gitu. ULM gitu ya. Waduh. ULM. Oke, kenapa nih Wahyu jadi milih Unlam? Kok Unlam lagi? ULM, sorry deh. Oke. Nggak apa, Bu. Cari sensasi baru. Wah, sensasi. Kayak rasa aja ya. Sensasi baru. Kayak iklan odol gitu ya. Iklan odol gitu kayaknya. Rasakan sensasi baru gitu ya. Oke. Maybe ini kayaknya such as siapa sih pelawak yang terkenal itu, Ibu lupa deh sekarang. Sekarang udah zaman Covid begini udah nggak sering lihat TV ya, Ibu ya. Yang sering lihat itu paling sama juga kayak kalian juga ya, YouTube gitu ya, sukanya ya, IG-an, Twitteran gitu-gitu ya. Oke. Singkat saja perkenalan dari kalian sebenarnya. Ibu juga kalau boleh memperkenalkan diri. Nama Ibu kalau udah tahu, Nur Hafidah. Gelar akademik tertinggi Ibu adalah doktor ya. Ibu meraih S3 itu tahun 2011, jadi udah lama sekali ya. Kemudian Ibu di bagian mengajar ini ada mengajar bahasa Inggris, mengajar PIH untuk semester kalian ya. Maybe next untuk semester depan kita akan ketemu di bahasa Inggris 2, dan ada hukum Islam. Dan Ibu tergabung di bagian hukum perdata ya, kajian Ibu itu. Oke, singkat saja ya. Sebentar Ibu akan share screen dulu. Tunggu ya. Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana penilaian yang akan berlaku di Fakultas Hukum ini ya. Ini supaya kalian bisa lebih tahu dan mudahan kalian akan belajar lebih baik ya, karena udah tahu rumusnya begitu. Nah, ini karena kalian baru. Oke, screen-nya udah kelihatan. Baik. Ibu akan mulai dengan Ibu sedikit ya, kita tabel. Oke, kelihatan ya? Oke, sebentar. Kalau kelihatan ngomong atau mungkin berarti ada sesuatu dan lain hal yang ada di laptop Anda mungkin ya. Oke. Perhatikan untuk penilaian kalian selama semester di Fakultas Hukum ini, untuk Ibu juga ya. Nilai itu dibagi 3 anak-anak Ibu ya. Nilai itu dibagi 3 semua. Ya, nilai dibagi ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS. Sorry. Ini semuanya. Oke, ya. Oke, ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS. Ini berlaku untuk seluruh mata kuliah yang kalian ikuti nanti sampai selesai kalian meraih gelar sarjana hukum. Ya, di semua dosen akan begini komponen.
Presensi kalau ibu tambahan presensi biasanya ya, kalau untuk ibu pribadi. Nah, anak-anak ibu sekalian, sistem penilaian yang akan kalian dapatkan, ini contoh. Sebelumnya ini ibu akan tampilkan lagi ya. Ini ada penilaian, nggak usah ibu ini ya, supaya cepet aja, nggak usah diatur terlalu rapi ya. Nah, ini salah satu kebiasaan ibu nih begini nih ya. Nah, jadi kalau ada, oh ya, nanti kalian akan semester 2 nanti kalian akan dapat dosen akademik ya. Kalau ada dosen akademiknya kena dosennya ibu, kalian harus tahu kalau ibu agak-agak sedikit rempong ya. Oke. Sorry. Oke. Nah, ini kalian udah pada waktu perkenalan kemarin udah dikasih tahu nggak penilaian bobot begini? Apa udah yang tahu atau masih belum di kelas? Belum. Belum ya? Iya Bu, belum. Oke, kalau belum, mudahan ini bisa kalian pahami. Tolong kalian simak dengan baik ya. Perhatikan ibu, kita nggak lama kok ya, maybe setengah jam bersama ibu Evi gitu ya. Jadi tolong konsentrasi sedikit, yang lain ntar dulu. Oke. Nilai di Fakultas Hukum, anak-anak ibu sekalian ya, nilai di Fakultas Hukum yang kalian ketahui nanti ada nilai A, nilai tertinggi ada nilai A. Ini bobotnya 4. Kemudian ada nilai A minus, bobotnya 3,75. Ada B plus, ya, B plus ini bobotnya 3,5. Ada kemudian B, bobotnya 3. Ada B minus, ini ada B minus, bobotnya 2,75. Ya. Kemudian ada lagi nilainya C plus, C plus. Bobotnya 2,5. Ada nilai C, bobotnya 2. Ada bobotnya D plus. Kalau nggak salah ya, langsung ke D plus. Ini bobotnya 1,5 kalau nggak salah ya. Nah, kalau bobotnya D maka 1 ya, bobotnya 1. Dan kalau kalian dapat nilai E, wah ini biasanya mahasiswa nggak ini ya, sorry, ini biar jadi 1. Oke, ternyata kelebihannya sebentar. Bu kasih besar supaya kalian bisa lihat dengan jelas aja. Nah, ya. Kalau nilai kalian E, berarti nilainya, masih ada nilai D, ini 1. Kemudian kalau ada nilai E, nilainya 0. Ya, nilainya 0. Nah, ya. Nah, ini komponen bobot nilai anak-anak ibu sekalian. Nah, sekarang kembali ke sini, kembali yang ini ya. Ibu kasih warna aja deh, maybe kita kasih kuning aja. Nah, di sini anak-anak ibu sekalian, kalau kalian mengerjakan tugas, bisa saja nilai tugas tertinggi kan suka-suka dosen. Ibu tuh biasanya kalau kalian tugasnya bagus, kisaran itu bisa kisaran B. Ya. Oke, kisarannya kisaran B. B ini nilainya, oh maaf, ini bobot ya. A ini 80, ini 78, ini 75. Sorry. 70. Ini 68, sorry. 68. Ini 65.
D ini 60. D ini 55. D plus 55 ya, D 50. E ini 40. Jadi kisaran 40 sampai 50, 40 sampai 49 dapat nilai E. Tapi semoga kalian tidak ada di dalam range ini. Ibu tidak mau ya. Semoga kalian juga tidak ada yang nanti nilainya berada di range ini. Forbidden ya buat kalian. Jangan sampai. Nah, oke. Kembali ke sini. Nilai tugas misalnya yang kalian capai 70. Ya. Sorry, bukan ini maksudnya. Nilai kalian 70. Pada saat UTS, mungkin kalian kurang belajar dan lain sebagainya. Nilai kalian cuman sedang-sedang aja deh, 60. Ya. Nilai kalian 60. Nah, begitu UAS, karena pelajarannya banyak sekali sehingga belajarnya juga nggak bisa maksimal akhirnya ya. Karena ini maaf ya anak-anak ibu nih, kalian perpindahan dari SMA ke mahasiswa begitu ya. Tentu ada yang sangat-sangat berbeda. Kalau SMA sering dikasih lembar belajar atau apa gitu ya. Nah, kalau di fakultas sudah di kampus, sudah jadi mahasiswa, kalian itu menimba pengetahuan kalian itu dengan diri sendiri. Tidak semua dosen itu akan sanggup memberikan semua materi semuanya full pada kalian. Tentu tidak. Ya. Maka hal-hal yang penting-penting saja yang akan diberikan pada dosen, sementara kalian akan menggali, mencari, dan membaca sendiri. Bagi kalian yang rajin membaca, insya Allah pengetahuan kalian akan luas. Tapi bagi anak-anak ibu yang males, ya, nggak mau buka buku, gitu ya, nggak mau nambah ininya, pengetahuannya cukup hanya apa yang disampaikan dosen, ibu yakin nanti hasilnya pun juga tidak maksimal. Oke, ini contoh saja. Ini UAS karena bla 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 urusannya banyak, ribet dan lain-lain. Ternyata UAS kalian cuma dapat 60. Oke, gimana perhitungannya? Perhitungannya tuh nilai tugas ini nanti dikali 3, anak-anak ibu sekalian ya. Ini dikali sama 3. Kenapa ini laptopnya dikali 3 ya? Ini dikali 3 juga. Nilai ini juga dikali, malah UAS dikali 4. So, hasilnya berapa nih? 70 kali 3 berapa? 210. 60 kali 3, 180. 60 kali 4, 240. Oke, jumlah totalnya berapa? 630. Oke, 630. Udah benar ya? Iya. Bentar. Oke, jumlahnya 630. Oh, sorry. Ini hurufnya kecil, kekecilan. Kalian mungkin nggak bisa lihat. Oke. 630 ya. Oke, jumlahnya sama dengan 630. 630 ini nilainya dibagi 10, Nak. So, nilainya berapa? 63. 63. Oke. Ini nggak tahu laptopnya kok pada error. Halo. 63. Oke. Kalau begitu, nilai 63 ini sama dengan berapa? Kalian dapatkan nilai apa, Nak? C. Kisaran ini kalian harus lihat di sini nilainya C. C 60 ya. Berarti nilai bahasa Inggris kalian C. Nah, dengan komposisi nilai kalian 70 nih, nilai kalian bagus nih 70 ya. Nih 70 nilainya, nilai UAS 60, nilai UTS 60, nilai UAS 60. Atau kalau mau dinaikkan dikit, nilai UTS kalian mau 70 deh. 70 Bu, coba deh gitu ya. Ini nilainya 70 gimana? Sorry deh. 70 dikali 3. Oke, berapa nih? 210. Oke, jumlahnya berapa? Kita ganti. Biar kita kasih ke HP dulu. 660.
600. 60. Ini laptopnya ini kalau dikasih screenshot begini dia agak-agak error nih ya. 600 berapa nak? 660. 60. Oke. Dibagi 10 jadi berapa? 66. 66. Nilainya berapa? C plus. Still C. Kalian masih berada dalam ruang lingkup C dengan nilai kalian 70, nilai UTS ujian kalian 70, nilai UAS 60. Susah ya? Cari nilai A itu susah ya? Oke, sekarang mari kita simulasi lagi. Ibu simulasikan nilai kalian ya. Nah, kalian itu anak-anak ibu sekalian, untuk lulus semester 2 nanti, supaya kalian lulus semester 2. Ini kan kalian semester 1 ya. Semester 2, sorry. Di semester 2 nanti, wah, nanti gue pakai blackboard aja deh ini ya. Semester 2 nanti ya anak-anak ibu sekalian, kalian itu harus kalian ada mata kuliah itu sebanyak 11, kalau nggak salah 11 sampai 10 mata kuliah, ibu lupa ya. Kita taruh aja di 10 mata kuliah. Kalau ini laptopnya ngambek kayaknya, malu kali dia sama kalian anak-anak. 10 mata kuliah ya anak-anak ibu. Nih 10 mata kuliah. Dan 10 mata kuliah ini bobotnya sama dengan biasanya itu sampai 24 SKS. Biasanya 24 SKS. Nah, kalian yang IP-nya bisa ngambil semuanya nggak Bu ntar semester 2? Tergantung dengan nilai kalian yang kalian raih di semester 1. Kalau IP kalian sebanyak 3,5, maka kalian akan bisa mengambil sebanyak 24 SKS. Artinya kalian bisa sapu bersih. Ya. Tapi kalau IP kalian itu hanya 3,2 misalnya, ya anak ibu sekalian, maka kalian hanya bisa ngambil 22 SKS. Ini artinya kalian ketinggalan berapa? Ketinggalan 3. 2 SKS. 2 SKS. Iya. Nah, berarti di sini kalian ketinggalan. Sorry, maaf. Pantas di sini ada beberapa ini rupanya. Dia nggak mau gerak soalnya. Pantas aja. Kalian ketinggalan 2 SKS. Ya, ini kalian ketinggalan 2 SKS. Dan 2 SKS ini kalian ketinggalan di semester 2 ya. Ketinggalan 2 SKS di semester 2. Kapan kalian bisa menebusnya gitu? Kalian akan bisa ngambil 2 SKS yang ketinggalan ini di semester 4, bukan semester 3. Ya. Oleh karena itu ini jadi efek domino. Oleh karena itu star yang paling bagus ada di semester 1. Supaya kalian bisa ngambil sapu bersih semua mata kuliah sebanyak 24 SKS. IP kalian harus mencapai 3,5. Ini saja patokannya. Kalau IP kalian nggak nyampe 3,5, kalian bakalan ketinggalan SKS. Ketinggalan mata kuliah yang akan kalian sahur ya. Ini sahur bahasa Indonesianya. Yang akan kalian apa sih ya, kalau bahasa Banjarnya apa sih nyaur utang itu? Membayari ya. Nah, bayar itu ntar di semester 2, semester 4. Susah ntar. Nanti semester 3 gimana Bu? Semester 3 juga akan tergantung di semester kedua berapa nilai kalian. Kalau IP kalian malah, mohon maaf ya anak ibu sekalian, ibu punya mahasiswa, dia mungkin keasikan ya, dia nggak care dengan kuliahnya, dia merasa kuliah online ini nggak ada apa-apanya gitu ya, nyantai aja bawaannya, akhirnya dia banyak nggak lulus sehingga IP-nya cuma 1,5. Di sini IP-nya cuma 1,5. Sorry deh, kenapa pula ini?
1,5 nih IP-nya. Karena IP-nya dia cuma sampai 1,5 anak-anak ibu sekalian, maka dia cuma bisa ngambil berapa? 16 SKS. Bayangkan 16 SKS di semester 2. Berapa nih? 24 kurang 16. Ketinggalan berapa SKS dia? 8. Nah, ketinggalan 8 SKS. Nah, 8 SKS ini banyak loh ya. Kalau dibagi 2 SKS semua berarti ketinggalan 4 mata kuliah. Dan ini nggak sederhana. Kapan nanti Bu nyaurnya? Ya di semester 4. Ya. Nah, oleh karena itu kalian sungguh-sungguhlah belajar di semester pertama ini supaya IP kalian bisa di atas 3,5 atau minim 3,5 sehingga kalian bisa sapu bersih semester depan 24 SKS semua mata kuliah diambil. Oke, gimana Bu caranya dapat IP 3,5? Maka caranya adalah seluruh nilai mata kuliah kalian itu minimal kalian dapat berapa? Minimal kalian harus dapat B+. Semuanya nilainya harus B+. Nah, semua mata kuliah kalian. Semester ini kalian dapat berapa nih? Berapa mata kuliah, Nak? 7, Bu. 7 mata kuliah. Oke, kita buat simulasi lagi. Mata kuliah kalian misalnya bahasa Inggris. Kemudian ini contoh aja ya, PIH, ada PHI, ada ilmu negara, ada apa lagi? Agama, bahasa Indonesia. Agama. Oke deh. Ini contoh aja ya. Ibu hanya buat contoh aja. Ini contoh jadi nggak usah banyak-banyak. Insya Allah mudah kalian bisa mengerti. Oke, kalian bahasa Inggris. Nilai kalian dapat. Sorry, kita buat yang mudah aja. Kalian ada C+ nih. Atau C aja deh genap. PIH kalian dapat nilai apa? PIH. Oh, kalian dapat nilai B. Ya. Ini nilai C tadi, oke deh, nilai C+ aja deh. Nah, nilai C+ itu karena perhitungannya ini tadi nih, yang kita perhitungkan kalian dapat ini nih, C+ nih ya. Nah, kenapa jadi dapat C, Bu? Ya, karena nilai kalian begini. Tugasnya dapat 70, UTS 70, UAS 60. Alhasil kalian dapatnya C+. Sekarang PIH karena kalian ini ternyata dapatnya B. Alhamdulillah. PHI kalian sungguh-sungguh belajar. Misalnya kalian dapat A. Kalau dapat A, kalau dapat A maka tugas kalian itu 80 nilainya. UTS kalian itu 80. UAS kalian itu 80. Wah, ini pasti A nih, karena 80 semua. Ya. Ini nih, bagus ya nilainya ya, 80 maka kalian A. Nah, ternyata ilmu negara kalian dapat B. Nah, sekarang kita hitung berapa IPK kalian. Ini semua SKS-nya, misalnya, SKS-nya berapa nih? Bahasa Inggris SKS-nya berapa? 2. Sorry ding. SKS-nya bahasa Inggris ini 2. PIH misalnya 4. PIH apa 3 ya? 3. Ilmu negara 2. 3. Jumlahnya berapa? 11 ya? 11. Oke. Sekarang nilai C+ ini nilainya berapa tadi? 65 dikali 2 berapa? 130. 65 dikali 2 130. Oke. B nilainya 70 dikali 3 210. A nilainya 80 kali 3 240. 80. Oke, 240. B kali 3 70 kali 3 210. 210. Oke. 210. Jumlahnya berapa? 130 tambah 210 340. Oke. 790. Oke, 790 ini dibagi 11, Nak. Karena SKS yang kalian ambil 11. Jadi berapa? Sama dengan
71. Oke, Faris 70? 71. Oke, 71. Ini nilai kalian nih, 71 yang kalian hasilkan di ujian. 71 berarti nilai kalian sama dengan berapa? B. B saja. Sorry. Maaf. 71. Sebentar. Kok dikali 11? Ini hasilnya nilainya harusnya. Tunggu dulu. Bentar. Waduh, Ibu mengalami penurunan daya ingat ini. Ini hasilnya. Bukan dipakai 11, sorry, Deng. Ya Allah, maaf. Aduh, bukan begini, Mbak Yu. Sorry. Ini C plus ini berapa hasilnya? 65. 65, Bu. Ini bukan 65. Ini hasilnya sama dengan bukan begini. C plus ini berarti kalian nilainya, sorry, berapa? 2,5. Ini 2,5 nih. Ya. Sorry. Gini, maaf ya anak-anak itu. Sorry, Dorimori rasa strawberry. Sorry, Ding. Ini B ini nilainya 70. Maaf. 70. Bu Evi nilainya ini sama dengan 3. Ya. A ini sama dengan 4. Aduh, ini kelamaan di rumah ini ya. Jadi 4, B ini nilainya 3. Ini baru anak-anak ibu sekalian, 25 kali 2, 2,5 kali 2 berapa? 5. Ya, insya Allah nih benar. Aduh, salah lagi. 9, yang ini kayak kita kayak anak TK ya. 4 kali 3 berapa? 12. 12. Ibu yang 16, yang kelas 10. 9. Kelas 6 tuh. 3 kali 3? 9. Oke. Nah, ini baru coba ya. Nilainya ini kalian bagi 11. Totalnya 35. 35. Ini baru benar. Berapa sayang? 35. 35 bagi 11. 35 berapa? Sorry. Nilainya dulu berapa? 5 tambah 5. Total 35. 35. Oke, 35. Oke. 35 bagi 11 berapa? 3,1. Oke, nah ini dia yang benar. Maka IP kalian 3,1. Nih, 3,1. IP kalian semester lulus hasil ujian kalian semester akhir. Berarti IP-nya 3,1. IP kalian sama dengan 3,1. Ketika 3,1 anak-anak ibu sekalian, maka kalian akan boleh mengambil cuman 20 SKS. Nah, berarti ketinggalan berapa SKS? 4 SKS. 4 SKS. Ya, jadi ini nih perhitungannya. Nah, anak-anak ibu nih dengan nilai yang begini nih, nilai kalian C plus, API ada yang B, ada yang A, ada yang B juga, maka meskipun ini ya nilainya IP perhitungannya 3,1. Susah. Ya, kalau mau dapat IP 3,5. Kalau mau dapat IP 3,5, maka di sini kalian harus nilainya adalah B plus. Ya, nilai kalian itu harus. Aduh, ini laptopnya. Nah, ini harus B plus semua nih. Sorry, Ding, kok nggak mau ya. Wah, sorry. B plus di sini kalian. Nih ya. Kalian sini harus B plus. Di sini kalian harus juga di sini kalian harus kalau A. Ya, di sini juga kalau misalnya ini juga A. Di sini juga kalau memang mau. Kalian bisa di sini, siapa tahu kalian dapat A. Kalau nilai kalian begini, insya Allah nilai kalian 3,5, hitung aja. Insya Allah pasti di atas 3,5.
Kenapa? Karena kalau A semua berarti IP kalian 4. Ini ya. Ini kalau nilai kalian A. Berarti nilai kalian ini IP kalian 4. Sempurna nih, 4. Ya. Tapi kalau di sini ada nilainya B, berarti ini 3,5. Ini udah bisa dihitung, begini aja udah bisa dihitung. Karena ada nilai 1 bolong. Kalau begini, kalau ditambah nilai B+, kalian di sini IP-nya 3,75. Ya. Tapi kalau nilai kalian di sini C, ya, maaf, di sini C, di sini juga C, di sini juga C. Oh, ini alamat. Nah, IP kalian kalau begini cuman 2,5. Ya, oke. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Silakan tanya. Ibu, stop share-nya ya. Udah pada direkam semua? Mungkin ada yang foto tadi, ada yang mungkin langsung screenshot di HP-nya. Ya. Nah, ini penjelasan mudah bisa bantuin kalian ya untuk memahami cara penilaian di universitas. Semua universitas begini. Semua fakultas penilaiannya begini. Dan ini Ibu kasih tahu pada kalian karena mahasiswa baru. Jadi dengan memahami ini kalian bisa semangat untuk belajar, untuk setidaknya IP kalian nanti pada bagus-bagus nih. Nilainya di sini Ibu harapkan kalian misalnya dapat A. Nah, begini ya. Semua kalau dapat A kan senang. Ya. Ini kamu kok ngambek sih? Nggak tahu nih laptopnya pagi ini kok error. Ya. Nah, di sini kalau nilai kalian begini semua anak-anak Ibu, nilai kalian 4 IP-nya tertinggi. Ya, enggak. Jadi kalau udah begini ya udah IP 4 ya. Kalau setiap semester kalian IP-nya 4, maka kalian 3,5 tahun insya Allah sudah keluar dari Fakultas Hukum dan menyandang status sarjana hukum. Kalau IP-nya 4 terus, kalau IP-nya di atas 3,75 terus, insya Allah kalian 7 semester selesai. Insya Allah. Tapi bagi anak-anak Ibu yang pengen mendapat dikat mahasiswa abadi gitu ya, yang nggak usah belajar aja, ya, biar nanti hasilnya C, atau kalau nggak D sekalian gitu ya. Atau kalau mau hidup kalian berwarna, bisa aja buat mata kuliahnya jadi nanti A, B, C, D, E gitu ya kalau mau. Mata kuliah ini A, mata kuliah satunya B, mata kuliah satunya C. Jadi lengkap semua huruf ada gitu ya. A, B, C, D, E. Ada yang mau gitu? Enggak, Bu. Nggak ada yang mau ya. Jadi nggak ada yang mau. Jadi begitu. Silakan anak-anak Ibu, ada yang ingin ditanya? Saya Bu. Oke, silakan Muhammad. Siapa namamu? Ribi apa? Maafkan Bu, nama saya Muhammad Ribi Safari. Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Bu, kalau misalkan urusan kumlot itu IPK-nya berapa? Kumlot itu IPK-nya 4 dan juga waktu studinya cepat. Nggak usah 4, misalnya IP-nya 3,5 aja. 3,6, sorry, 3,6. Itu artinya kalian nggak pernah nggak lulus ya. Habis itu kalian selesai dalam waktu yang singkat, misalnya 3,5 tahun. Itu kalian akan mendapatkan predikat cum laude. Atau ada lagi namanya predikat summa cum laude. Kalau summa cum laude itu IP-nya 4, waktu lulusnya cepat, maka dia predikatnya summa cum laude. Ya. Kalau yang cum laude itu berarti mereka yang kuliahnya cepat, IP-nya nggak sampai 4 gitu deh. Ya. Itu cum laude, waktunya cepat. Baik ya, anak-anak Ibu sekarang zaman kalian ini sudah zaman yang kalau mohon maaf ya, kalau kalian ingin mencari pekerjaan, contohnya siapa tahu nih anak-anak Ibu ada yang mau jadi dosen gitu ya. Kalau jadi dosen itu minimal pendidikannya S2 ya, S2 nggak boleh S1. Jadi kalau pendidikannya S1 itu kalau masuk instansi yang bergengsi begitu apa ya, minimal orang sekarang cari S2. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada saja sih yang memang masih menerima S1 itu ada ya, ada.
pendidikan formal tertentu S1. Mau menengah tinggi lagi selesaikan S3. Ya, tapi nggak apa-apa nih. Ini start kali. Bu, mau nanya. Nah, kan nama saya Wahyu Kurniawan dari Kaltim. Bu, mau nanya tentang presensi, Bu. Presensi itu diisinya di saat pelajaran atau di akhir pelajaran? Sudah, Bu. Biasanya dosen itu akan mengatur setting presensi. Nah, ini Ibu tadi kelupaan ngatur presensi. Ini jadi nanti silakan begitu mata kuliah ini Ibu tutup, Ibu akan atur presensi. Sebentar deh, Ibu atur sekarang aja. Bentar ya, jeda dulu 5 menit. Ibu matikan video dulu. Silakan kalian buka Simari masing-masing ya. Ini Bu akan setting presensinya. Presensinya itu berjangka, maksudnya ada waktunya. Ada yang dosennya, kalau dosennya baik gitu ya, dia dibuka terus tuh mulai pertama perkuliahan. Mulai pertama jam perkuliahan sampai nanti 1 jam 40 begitu. Itu dosen baik tuh ya. Kalau ibu sih dosen jahat ya. Ibu tuh presensi itu paling banyak 15 menit paling lama. Ya. Sebentar, bahasa Inggris 1 kalian kelas apa toh? Kelas A ya? Loh, kok belum dimasukkan? Sorry ding. Oke, dah. Oke. Hari ini tanggal 16 Agustus. Besok 17 Agustus libur ya? Wah, libur lagi kalian ya. Sekarang pukul berapa? 9.00. Disamakan? 9.00. Izin menjawab 9:08. Oke, Ibu buka di time 9:10 ya. Oke, jamnya 9:10, jam 9. Oke, berakhir di 9:25. Sudah Ibu tambahkan, silakan kalian isi ya. Di sini jumlah mahasiswa terdaftar 76 orang. Oke, silakan kalian buka presensi kalian. Buka presensinya, isi. Ibu atur jamnya, timingnya mulai jam 9:10 sampai jam 9:25. Hanya 15 menit. Ya. Jadi kalau terlambat dari situ, kalian dinyatakan tidak hadir. Nah, ini yang Ibu bilang. Ada dosen yang baik, kebanyakan dosen-dosen baik, Ibu aja dosen jahat ya. Itu waktunya dibuka gitu ya. Nah,
Kalau ibu tidak, ibu hanya berbatas waktu, ya. Kenapa ibu berbuat begini? Karena ibu yang juga jadi dosen, udah hampir 20 tahun ibu jadi dosen, pengalaman mahasiswa itu banyak sekali tingkah lakunya. Ada yang menyenangkan, ada juga yang menyebalkan, ada juga yang membosankan, ada juga yang menyakitkan. Nah, ya, mahasiswa itu perilakunya macam-macam. Semoga anak-anak ibu sekalian yang di kelas ini semua menyenangkan semua, ya. Nah, sehingga tidak ada alasan ibu untuk tidak meluluskan kalian. Ibu Jadi mau presensi tanya, ibu batasi. Oke, silakan. Untuk cara mengisinya ini gimana, Bu? Mengisi presensinya? Loh, belum tahu buka caranya. sih mari kalian, nak. Ini udah ada, Bu. Udah kebuka, Bu. Ada di aksinya. Sudah ada yang berhasil. Oke. Sudah, Bu. Terus? Oke. Salah satu dari kalian kalau kesulitan presensi, tolong bisa kalian bisa share screen ya. Mungkin ada yang bisa bantu ibu, ada yang bisa paham teknologi. Silahkan kalian share posisinya. Nanti bisa ibu bantu. Tapi kalau nggak bisa juga, silahkan kalian komunikasi ke akademik. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Andreas. Kalau waktunya WIB ini nggak bisa kebuka di sini, Bu. Belum nyampe jamnya. Sorry. Kenapa Imam Wahyu? Bisa kok. Bisa kah? Udah Iya. Berarti lu refresh dulu, Bu. Ya, di refresh dulu, coba. Terima kasih, Bu. Ngomongnya satu-satu ya, nak. Ngomongnya satu-satu karena kita di Zoom ini. Ini salah satu etika kita di dalam berzoom, ngomongnya gantian. Karena nggak dengar. Satu ngomong ya, biar kita fokus ya, biar kita bisa nyelesain masalah kita sama-sama. Oke, kalau tadi dari Imam Wahyudi waktunya WIB. Berarti yang diganti Wita. Begitu? Siap, Bu. Biasanya sih ibu udah begitu udah langsung setting Wita. Coba dilihat di tempat kalian apakah WIB atau di antara anak-anak ibu ada yang sudah berhasil atau tidak? Bisa saya WIB bisa, Bu. Saya WIB Bisa, Bu. Oke. Muhammad Ridhi sudah bisa. Bisa, Bu. Oke, berarti tidak perlu ganti Wita ya. Udah lihat bisa, nak? Bisa. Oke, semua bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa ya. Nanda Triwahyuni. Kembali lagi Nanda Triwahyuni, gimana, nak? Iya, Bu, sudah bisa, Bu. Sudah bisa, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Adakah di antara anak-anak ibu yang tidak bisa? Ada yang tidak bisa, nak? Bisa semua? Bisa, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kalau Zoom, alhamdulillah bisa ya. Baik, terima kasih. Nah ya, kalau sudah bisa semua, Ibu sekian dulu kontrak perkuliahan kita pada pagi hari ini dan juga pengantar. Ya. Mudahan kita bisa ketemu di waktu yang akan datang. Ya, sedikit bocoran yang akan Ibu sampaikan terkait materi. Karena bahasa Inggris ini terbagi dua, maka bahasa Inggris 1 Ibu akan memberikan materi gabungan ya. Ada yang materi grammar dan juga ada materi terkait dengan artikel-artikel hukum ya. Artikel-artikel hukum nanti kita akan belajar tentang artikel-artikel hukum. Ya, ada pengetahuan-pengetahuan yang akan Ibu sampaikan terkait dengan bahasa Inggris hukum. Ya, di sini adalah bahasa Inggris hukum, bukan bahasa Inggris daily conversation ya, bukan seperti itu. Akan tetapi Ibu juga tetap akan memberikan grammar sedikit. Dan mudahan kalian tidak bosan ya, mudahan kalian tidak bosan. Karena ada saja yang mungkin mahasiswa itu tingkat kecerdasannya pada saat SMP, SMA sedang-sedang saja, tapi pada saat perkuliahan IQ-nya naik gitu ya. Ada juga yang akhirnya dia jadi paham.
Tadinya bahasa Inggris di SD, SMP, SMA dia nggak paham, tapi begitu di perkuliahan paham. Contohnya siapa? Contohnya tidak lain tidak bukan ibu sendiri, ya. Jadi nggak perlu kasih contoh orang lain. Ibu waktu waktu SMP, SMA bahasa Inggris itu, aduh, bosen ya, mata pelajaran yang bosen. Bukan karena ibu bisa, nggak bisa justru ya, membosankan. Tapi ternyata udah begitu masuk kuliah, bagus, sudah bisa mulai paham. S2 juga mulai paham, S3 juga alhamdulillah, sampai akhirnya ibu mendapat kesempatan pergi sandwich ke Utrecht University Netherlands, ya. Oke. Akhirnya bisa meskipun terpotong-potong, ya. Jadi anak-anak ibu yang mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang atau setengah-setengah, don't worry, be happy, ya. Jangan takut, jangan minder, ya, karena semua itu diproses dengan belajar, ya. Kalau kalian mau berhasil, belajar. Karena semua itu buah dari kerja keras. Kalau nggak mau kerja keras, nggak mau belajar, jangan harap kalian bisa. Itu aja. Jangan harap kalian mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya, kalian ingin bisa misalnya, kalian ingin pergi kuliah misalnya ke luar negeri, misal contoh aja ya. Atau ingin bekerja di hotel yang bisa melayani para bule gitu ya. Nah, nggak punya kemampuan bahasa Inggris gimana? Apa bisa? Kan nggak mungkin. Ya, pihak manajemen hotel pasti akan menerima pegawai yang setidaknya punya TOEFL misalnya 450 atau 500 bahkan, yang bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ngomong bahasa Inggrisnya A, I, U, E, O gimana? Iya, nggak bakalan diterima, ya? Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu kalian semua. Mohon maaf jika Ibu mengganggu waktu kalian. Tapi semoga ini kalian pahami, ini adalah tugas kalian selaku mahasiswa, ya. Sekali lagi, salah hilaf Ibu mohon maaf. See you next week. Keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mel. Thank you, Ma'am.